Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ada beberapa saja. Kalau tadi dari Bung Andre ini terkait dengan laboratorium. Memang kita punya laboratorium itu ada secara non fisik ya. Jadi kalau secara fisiknya belum ada, tapi secara non fisiknya ada. Artinya materialnya semua ada, tapi gedungnya belum ada. Sehingga gedung ini ya tetap pakai pinjam-pinjam, pakai pinjam ruangan, pakai pinjam segala macam. Ya bersyukur bahwa sebagian besar dari alat-alat lab itu bisa dipindah-pindahkan. Tapi berdoa saja, mudah-mudahan 2022 bulan Oktober itu kita sudah memiliki laboratorium kebugaran. Yang kita doakan saja mudah-mudahan ini bisa. Tapi kalau sekarang meskipun Bapak Andre itu tidak melihat adanya gedung kebugaran atau lab-lab kebugaran, tapi kalau datang di fakultas tetap dilayani saja. Bapak Prodi siap, Pak John siap, dan semua siap untuk Bapak Andre. Jadi silakan, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai cabur-cabur yang lain sudah datang, Bapak Andre masih ketinggalan. Ya, itu yang penting. Yang lain hanya masing-masing saja. Kemudian dari Bung Jonias, ini mungkin butuh koordinasi saja. Setuju bahwa koordinasi harus ketemu. Kalau sekarang ketemu jalan sendiri-sendiri mungkin karena komunikasi yang dibangun tidak terlalu bagus. Ya mudah-mudahan Isorapati menjadi tonggak perjuangan untuk mempersatukan semua orang, semua stakeholder, semua cabur, dan semua kita yang memiliki kepentingan membangun olahraga menuju 2030. Mari kita tepuk tangan perketon semua dulu. Soalnya karena Suma ngantuk, tepuk tangannya lupa, padahal tepuk tangan perketon sendiri, ya. Ya itu dari Bung Jonias. Kemudian penghargaan atlet ini juga mungkin jadi satu paket dengan Mama Iti, ya. Ibu Christine Oktul Saya. Halo. Ya mudah-mudahan jadi satu paket antara Pak Jonias dengan Ibu Christine ini terkait dengan penghargaan atlet. Ya, penghargaan atlet ini dari tahun ke tahun itu terus bertambah. Kalau katakanlah bonus, ya, penghargaan memang bukan cuma bonus, banyak yang lainnya. Tetapi bonus ini dari tahun ke tahun bertambah. Ya kita berharap pada tahun terakhir kemarin PON ke-19 tahun 2016 di Jawa Barat itu untuk yang emas itu 150 juta. Ya mudah-mudahan kali ini dia naik 200 ke atas. Ya, ketemu tepuk tangan buat pemerintah daerah. Ya, jadi karena perjuangan saat ini memang begitu. Ketemu tidak bisa sama dengan Papua. Papua satu emas 1 miliar. Ya, kalau kita masih jadi atlet pasti kita harus pindah ke sana. Ya, karena ketong PNS ini juga sampai dapat 1 miliar itu sampai pensiun tak dapat. Ya, mendingan ketong jadi atlet. Ya, mudah-mudahan Lamemo dan mereka-mereka yang juara kali ini tidak terpengaruh oleh bonus sehingga tidak berminat untuk pindah ke lain hati. Ya, ini mudah-mudahan pesan juga buat Bung Memo, ya, Nona Chelsea. Dan atlet-atlet yang lain semua yang sudah dapat emas, mudah-mudahan ini tidak berpindah ke lain hati ya, tetap mempertahankan. Ketemu dari Tinggi juga ya, Bung Julius Sumoli. Penghargaan yang lain tentu saja bisa ada aturan undang-undang yang mengatur tentang itu, bahkan termasuk Permenpora pun ada. Jadi Permenpora itu
sudah ada sebenarnya Permenpora nomor 8 gitu ya, terkait dengan bagaimana mereka yang harus menjadi PNS paling tidak emas di PON ya. Kemudian ada perunggu di SEA Games ya, perak di Asian Games ya. Begitu-begitu ada ketentuan menyangkut itu. Ya mudah-mudahan ini. Tapi yang kali-kali lalu memang sempat kita punya atlet-atlet tinju semua bekerja di kantor kota Ambon, dan banyak juga atlet dan pelatih dayung itu sekarang di Dispora ya, pertamanya di Dinas Pendidikan ya. Jadi mudah-mudahan gubernur kita dan juga pemerintah daerah yang lain semua ikut tergerak hatinya. Ya mungkin modal terbesar itu kalau bisa menjadi PNS, syukur alhamdulillah gitu ya, ada kemudahan. Karena kemarin yang juara Asian Games tahun 2018 itu saya melihat sendiri mereka direkrut di Kemenpora, bahkan mereka yang atlet-atlet Paralimpian itu, atlet-atlet Paralimpian yang di kursi roda itu pun bisa menjadi PNS. Mudah-mudahan ada sekelompok orang termasuk KONI dan juga Dispora untuk bisa mendorong ini sehingga memang memo tidak lagi karena sudah memiliki pekerjaan tetap ya, tapi ada juga yang lain-lain dan kedepannya itu yang paling penting. Ya, kejuaraan memang kita sering terhambat. Kalau berharap kejuaraan yang dari Pemprov sendiri cari kepeng saja setengah mati. Bagaimana dia bisa bikin kejuaraan? Untuk Muay Thai, Wushu, kickboxing itu beta masih bisa berjuang di Kemenpora sehingga kita bisa menyelenggarakan penataran pelatih, ya, penataran wasit, kejuaraan mulai dari tingkat klub sampai tingkat kejuaraan daerah, bahkan sampai terakhir Wushu itu kejuaraan wilayah timur. Tapi kalau itu dilakukan oleh sendiri ketong semampu. Gitu. Kalau di program Maluku Emas 2035, ketong berharap itu ada suplemen stimulan diberikan kepada Pemprov. Ya minimal 100 juta atau 150 juta diberikan kalau 1 tahun 1 kali kejuaraan saja, maka kota Ambon ini menjadi kota pariwisata, kota atlet dan tidak pernah ada matinya. Atlet pun tidak pernah beristirahat karena harus berlatih terus. Karena setiap cabur menyelenggarakan pertandingan, kalau satu cabur 1 kali saja, maka misalnya ada 54 cabur, maka ada 54 event dalam 1 tahun. Belum lagi kalau ada yang sedikit bersemangat dulu 2-3 kali. Ya, misalnya ada piala wali kota, ada piala gubernur, ada piala Kemenpora dan seterusnya, maka tentu saja akan lebih banyak. Untuk Muay Thai ini sebenarnya jangan ragu-ragu. Ya. Kalau Muay Thai itu sekarang ditetapkan usia maksimal ke PON itu 26 tahun. Tapi Ibu Christine percaya ke beta, usia itu nanti diperpanjang. Katong bisa baca strategi dari pengurus PB. Pengurus PB itu mencantumkan 26 tahun itu karena mereka punya kepentingan. Kalau tidak membatasi itu, maka orang-orang yang mereka lindungi itu tidak akan bisa juara. Ya. Jadi, dan juga yang berikut, Muay Thai ini sekarang sedang berdiskusi untuk mungkin dalam waktu dekat ada terjadi pergantian kepengurusan dan seterusnya. Jadi jangan ragu-ragu, tenang saja. Tahun 2024 meskipun atlet itu sudah 30 tahun lebih, pasti nanti Muay Thai itu bertanding di sana. Jadi jangan takut Ibu Christine. Ya, kalau saya bisa lagi masih ada cabur lain yang siap nanti. Ya, jadi ada Wushu, ada kickboxing. Ya, mudah-mudahan di kickboxing itu ada 60 nomor lebih. Bisa silakan. Kalau bertanding sampai mampus pun atlet-atlet itu sangat banyak di situ, sehingga saya berambisi. Ya. Kalau tidak berambisi, mungkin istilah yang lebih sopan itu apa ya? Saya berniat tetap membina kickboxing karena di sana banyak atlet sekali yang bisa terlibat dan banyak sekali medali yang bisa kita dulang dari sana untuk memperkuat peringkat kita di
multi event nasional, gitu ya. Jadi itu untuk Ibu Christine, jangan patah semangat, tetap membina, karena strategi itu politik di dalam olahraga itu tetap ada, seperti yang tadi diceritakan oleh Prof. Tony, bahwa untuk menjadi juara itu banyak hal. Maka waktu beta di KONI itu selalu menyiapkan uang lain-lain. Uang apa lain-lain itu? Uang strategi untuk menang. Karena semua cabur yang tidak terukur itu bisa dibeli. Mohon maaf kepada cabur-cabur, saya tidak bisa mengatakan kepada cabur siapa itu. Kepada cabur apa itu, nanti komplain, ketong susah memiliki bukti. Tetapi setiap 4 tahun itu saya selalu menyiap anggaran taktik ya, untuk hal-hal itu. Kalau saya meskipun Bung Adit, kalau saya pukul kau, saya bisa menang. Gitu. Jadi tentu saja ketong setuju, tidak setuju, tetapi tidak berdaya juga. Memang begitulah mafia-mafia di dalam cabang olahraga ini. Ya, jadi itulah yang harus menjadi perhatian buat ketong semua. Kalau mau mengevaluasi, tentu saja evaluasi ini harus lintas sektor. Kalau bisa di samping evaluasi dari KONI, juga evaluasi dari Dispora, termasuk pemerintah daerah, kepanjangan tangannya dari Dispora. Silakan mengevaluasi secara menyeluruh, sehingga mudah-mudahan Isora Pati sebagai motor penggerak bisa meloloskan yang namanya Maluku Emas 2035. Beta kira itu yang bisa beta sampaikan. Atas perhatian dan diskusi yang memang terbatas ini, beta juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, kepada sekaligus sebagai Ketua Umum, kepada Pak Asisten Deputi Tenaga Organisasi Keolahragaan, dan juga kepada Pak Kadispora yang memang hari ini masih diwakili oleh Pak Ois Nirahua. Mudah-mudahan yang berikutnya itu Pak Kadis, ketong senang dan ketong rindu Pak Kadispora Maluku itu untuk bergabung di event-event seperti ini, karena sampai hari ini kita belum pernah ketemu juga dengan yang namanya Pak Kadispora. Gitu. Jadi kalau kemarin Bung Tua Leka itu dari organisasi masyarakat itu ketawa juga gitu ketika ada tokoh olahraga yang belum bisa ketemu dengan Kadispora. Mudah-mudahan yang berikutnya Kadispora hari ini harusnya langsung itu harus bisa dipakai, meskipun di Papua kalau ada niat di jalan pun kita bisa, apalagi di Papua. Ya, sekarang IT kita sudah bagus. Mudah-mudahan ini menjadi masukan kepada Pak Kadispora supaya yang berikut tidak diwakilkan. Tapi saya juga sangat enjoy, sangat berbahagia, sangat berterima kasih karena hari ini Pak Ketua Umum KONI Provinsi Maluku, Profesor Dr. Tony Pariela, itu juga sudah bersama-sama dengan ketong. Banyak kerinduan, banyak yang ingin ketong bahas, tetapi waktu jualah yang kemudian membatasi ketong. Mudah-mudahan diskusi ini tidak ketong titik, ketong koma saja, sehingga kedepannya ya, ketong akan membuka alur lain untuk tetap berdialog. Begitulah fungsi Isora Pati. Tidak bisa terlibat secara langsung, memang ada pelatih-pelatih, ada ilmuwannya. Karena yang namanya Isora Pati itu dari profesor ada, doktor-doktor ada, magister-magister juga banyak, dan yang lain tentu saja sarjana-sarjana olahraga. Berada di 11 kabupaten kota dan hampir ada di 30 provinsi. Ya, dari 34 provinsi itu berserakan di mana-mana. Ini menjadi kekuatan ketong sendiri, mari ketong berdayakan ketong sendiri, ya paling tidak menjadi motor penggerak bagi olahraga Maluku ini, sehingga cita-cita untuk mencapai Maluku Emas di 2035 itu bisa terwujud. Terima kasih untuk semua narasumber di hari ini, sekaligus kita menutup saja, karena ketong sudah sampai di penghujung. Terima kasih juga kepada Mas Saudara Isora Pati yang berada di 11 kabupaten kota, dari Buru, termasuk dari Sorong, dari Biak, Manokwari, Papua sana, semua ada, tetapi juga tidak bisa meng-cover seluruh pertanyaan-pertanyaan, niat-niat untuk bertanya di dalam Zoom ini.
Banyak juga yang tidak masuk tetapi bisa menonton melalui YouTube. Mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan yang berikut kita bisa mengakomodir lagi teman-teman Isurapati di seluruh NKRI dan di seluruh provinsi Maluku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Salam olahraga. Ale sama. PJKR. PJKR. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan buat kita semua dan sekaligus kita menutup kegiatan ini dengan resmi. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan adik-adik juga yang sudah hadir di ajang webinar ini yang diselenggarakan secara hybrid ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sayonara juga kepada Pak Saudara yang ada di Kabupaten Kota. Sukses selalu.